Orang-orang yang sebelum Kak Nikita jadi ditahan tuh, ya, pada kayak ini, nggak vokal. Kalau gue bilang menyelamatkan diri masing-masing semuanya. Yang belain Niki siapa? Orang gue ngebelain anak gue, dia kata-katain Sahrul. Emang tuh kita harus berkoar-koar ya sebagai teman sejati. Gue bantu dia, gue masih deket sama dia, enggak gitu. Dokter Oki sama Kak Niki masih aman-aman aja, masih bebe aja. Nggak perlu bilang nggak perlu kayak satu circle tuh, hei gue saling membela, saling ini, saling ono, nggak perlu mencantik, mendiam gitu. Dan nggak usah mau digoreng-goreng deh sama pemberitaan, bilang dalangnya inilah, dalangnya itulah, apalah segala macam. Allah, namanya orang 4 miliar ataupun 5 miliar, 10 miliar, seorang sama seorang Nikita Mirzani itu kecil, ya. Omsetnya aja banyak banget. Dia tuh artis lama, artis senior. Dia aja kalau dia endorse aja per hari miliaran. Ya kecil lah sama dia kalau misalnya 5 miliar atau 4 miliar. Dan gue mulai berduga-duga, ya. Gue ini kan agak-agak sedikit ngerti lah hal-hal yang seperti itu. Oke. Takutnya ini emang benar-benar penjebakan, takutnya. Karena ada sistem dalam namanya itu damai, sistem damai kan. Damai ini kan pakai duit nih. Takutnya nih Kak Nikita nih diduitin, tapi ternyata salah orang. Si Kak Nikita ini nggak mau damai, gitu. Karena dia tahu dia tuh nggak salah, gitu. Ya, jadi ya udah dikuras aja sumber dayanya sampai habis. Bila perlu dimiskinkan. Makanya hidup itu jangan perlu dusta. Yang jujur aja. Kalau misalnya kita berjualan, jualan dengan jujur dari hati paling dalam. Ya betul. Ya, nggak habis-habis kalau kejar duniawi ini. Mungkin mau beli jet pribadi kali ya, sampai-sampai harus jual skincare yang sangat berbahaya, overclaim, bikin muka hancur. Mana ada orang kaya cepet-cepet. Ya kalau nggak nipu ya korupsi. Tapi dari sini ya kita lihat nih. Orang-orang yang sebelum Kak Nikita jadi ditahan tuh, ya, pada kayak ini, nggak vokal banget, pada diem semuanya orang-orangnya, nggak bersuara lagi di tok-tok, ya, memang pada ketar-ketir, lucu. Kalau gue bilang menyelamatkan diri masing-masing semuanya. Dulu aja lu pada berkoar-koar, pada ini, pada itu. Sekarang lihat pakai mata Anda. Semuanya menyelamatkan diri, pada takut. Gak usah takut kalau bener. Jess, lah ngapain bukan sahabat belain mati-matian, kasihan amat nggak diangkat. Yang belain Niki siapa? Orang gue ngebelain anak gue, dia kata-katain Sahrul. Kok jadi Yolo sih? Yoke yang ketangkep, Yoke. Yoke ketangkep. Alhamdulillah baik-baik aja guys. Yoke yang ketangkep 2 hari yang lalu. Sekarang orangnya ada di Cyber Mabes. Jadi sekali lagi yang ketangkep itu Yoke, bukan Yolo ya. Kok gue tahu? Ya iyalah, dia pasti tangkap telepon gue. Lu itu dilaporin? Dilaporin Fitri, UITE, pencemaran nama baik. Oke. Tanggal 11 Februari nih LP-nya. Sekarang gue langsung diciduk. Sekarang udah sama polisi lo? Udah 6 orang. Anjir. Sekarang nih? Iya, 6 orang. Gue lagi boker. Anjing. Gue cari siapa aja yang bisa bantu gue dulu, ngerti gak sih? Masalahnya berat sih, Cong. Lu kan gue diingetin juga kan dari dulu, Cong. Gue gak ngerti nih kenapa belum dirilis nih si Yoke nih. Bonyok gue rasa. Kalau Yoke tuh ya gue tuh udah bosen gue nasihatin dia beneran deh. Kadang-kadang suka offside itu anak. Yang pertama mbaknya bilang jangan pernah mengadu domba gitu ya, Nikita dan Dr. Oki. Saat ini mereka itu baik-baik saja, tidak ada masalah, masih saling mendukung. Bahkan kalau tidak salah, Dr. Oki adalah salah satu teman yang rajin untuk mengunjungi Nikita Mirzani yang saat ini sedang ditahan. Kemudian tadi ada selentingan sedikit gitu ya dari mbaknya tentang teman-teman yang sebelumnya itu koar-koar, selalu vokal gitu ya pada saat Nikita Mirzani belum ditangkap. Ketika Mirzani sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, kemana mereka? Kok kayak menghilang begitu saja? Ada beberapa yang stay, contohnya Lucinta Luna, kemudian saudara-saudara dari Nikita Mirzani, teman-teman yang lain juga. Bahkan katanya Tessa Mariska dan Emma Waroka juga ada niat untuk mengunjungi Nikita Mirzani. Yang lain kemana?
Contohnya Yolo ini. Kemarin kan mereka sempat berteman dekat gitu ya, dan Yolo ini adalah salah satu teman yang sangat vokal gitu ya untuk membela Nikita Mirzani. Tapi pada saat live tersebut kata Yolo, yang membela Nikita siapa? Yang membela Nikita siapa? Saya kan ngebela anak saya yang saat itu dibully sama Isa Sega. Kemudian pada saat Yoke menelpon Yolo ini, jadi Yoke itu sudah ditangkap oleh pihak kepolisian, Undang-Undang ITE, laporan dari Fitri Saulteru. Ketika Yoke bilang, siapa gitu yang bisa nolongin saya? Kalau yang saya tangkap, yang bisa nolongin saya itu bukan berarti yang nolongin Yoke untuk dibebaskan. Menurut saya tidak ya. Yang saya tangkap bukan seperti itu sebenarnya. Istilahnya yang bisa diajak untuk berkomunikasi gitu ya, yang mengurus segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Yoke dari saat ditangkap sampai di pengadilan nanti. Kalau memang nanti si Yoke-nya akan sampai ke pengadilan. Tapi yang kalian lihat balasan dari Yolo ini, kamu sih udah saya bilangin dari dulu jangan terlalu barbar gitu ya. Seharusnya sebagai teman gitu ya, ya seharusnya memberikan support gitu ya. Tenang aja, saya akan kesana untuk ngunjungin kamu, saya pasti akan bantu dalam hal finansial. Ya seharusnya kan seperti itu. Teman kita lagi ketangkap, kita malah menambah penderitaannya, istilahnya beban mentalnya. Kamu sih dari dulu saya sudah bilangin, kamu nggak pernah dengar. Sebagai seorang teman kan seharusnya berusaha memberikan pernyataan yang menyejukkan, yang menenangkan hati gitu ya. Karena pada saat telepon si Yoke itu lagi didatangin oleh 6 polisi cyber. Kemudian ada yang bikin heboh nih guys, dari suara netizen. Price listnya segini ya Pak B yang terhormat, 10M dijamin kilat masuk pen titik ja titik ra. Pak, tahu nggak, masyarakat itu nggak bodoh loh. Nikita Mirzani nggak pernah mangkir dan selalu kooperatif. Tapi apa? Kembali ke price list. Dan di bawah itu merupakan terduga 4 sponsor yang patungan istilahnya, sampai akhirnya mencapai 10 miliar rupiah. Dan uang itu ditujukan untuk apa, kalian sudah paham lah berdasarkan caption dari suara netizen. Tapi menurut saya ini hanya sekedar dugaan sih, belum tentu kebenarannya. Karena kalau membuktikan sesuatu itu kan harus ada bukti video atau apapun itu, bukti yang menguatkan dugaan tersebut. Ini hanya sekedar dugaan ya. Nah di situ ada DRG, kemudian SS, kemudian ada juga yang bikin kaget nih, sponsor ketiga inisial MK, dan ada juga inisial HS. Keempat sponsor ini katanya ya patungan sampai mencapai 10M untuk membayar sosok tersebut. MK diam-diam ya ikutan juga. Ternyata pantas pecah kongsi sama Mbak Sandy Miss Glow. Ternyata tidak benar. Yang bikin kaget itu katanya yang ketiga, yaitu inisial MK.